Pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi hidup sehat ada di Go Healthy hari ini. Anda berada di acara yang tepat, terutama kalau Anda saat ini sedang jatuh sakit dan belum menemukan solusinya, solusi ada di Go Healthy hari ini untuk Anda semua. Akan ada praktisi kesehatan dan juga narasumber yang spesial hari ini akan menceritakan bagaimana kondisinya saat ini dan juga mencari solusi dari praktisi kesehatan hari ini. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Langsung saja kita mulai. Saya kenalkan dengan para praktisi kesehatan hari ini. Ada Mas Boy Abidin dan juga Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Oke, dan tentunya selain mereka ada narasumber kita dan memang spesial banget. Dia adalah salah satu aktor senior di Indonesia. Jumlah sinetronnya sudah ribuan dan kita sudah kenal beliau dari berbagai film yang sudah dia bintangi. Ini dia Om Anwar Fuady. Mari kita sambut. Om, apa kabar Om? Salam sehat Om. Salam sehat. Wah, luar biasa Om. Sehat ya? Sehat. Sehat ya Om ya? Sehat, iya. Om, sebelum kita mulai ngobrol, sapa dulu pemirsa ya. Mungkin mereka sedang menonton. Ya. Silakan Om disapa. Saksikan Go Healthy di Metro TV. Dengan menyaksikan Go Healthy, Anda mendapat banyak manfaat. Karena kesehatan itu adalah yang paling penting. Di dunia ini paling penting kesehatan. Uang nomor 2, tapi penting juga. Setuju banget Om, setuju banget. Om, saat ini sibuk apa Om? Syuting. Syuting film apa? Saya baru selesai sinetron, judulnya Ijabah Cinta. Wih, Om, sudah berapa lama main film dan sinetron? Baru 45 tahun. Baru 45 tahun, merendah Ya, sekali. Tetap setia dengan profesi saya sebagai aktor. Oke. Pemirsa, mari kita kenal lebih dalam lagi. Ternyata Om Anwar ini punya satu masalah kesehatan sebenarnya pemirsa. Jadi tensinya tinggi dan gula darahnya juga tinggi. Di sini kita bisa lihat, memang dia berjuang setiap harinya melawan ini dengan begitu banyak kesibukannya. Mari kita kenal lebih dalam. Ini dia Om Anwar Fuady. Anwar Fuady, siapa yang tak kenal dengan aktor senior ini? Sekarang Anwar sudah berusia 76 tahun. Tentu, seperti lansia pada umumnya, Anwar tetap berusaha menjaga kesehatannya dengan baik. Ia ingin menikmati masa tuanya dengan bahagia. Namun, sudah 20 tahun terakhir, Anwar dibayang-bayangi dengan penyakit hipertensi. Kepalanya sering terasa pusing jika tekanan darahnya sedang tinggi. Ya kalau tensi lagi naik ya pusing. Nggak enak, iya nggak enak, badan nggak enak. Cuma kalau saya nggak jaga atau kurang tidur ya suka naik. Karena umur juga kan. Karena faktor makanan dulu yang kurang teratur dulunya. Emosi yang suka meledak-ledak. Meski begitu, hal ini sudah menjadi alarm bagi tubuhnya. Anwar pun berusaha untuk menjaga pola hidupnya secara sehat. Ya tujuan kesini kan pengen tahu saya kan. Dan memang saya mendapat hal yang sangat penting tadi. Jadi saya lebih tahu masalah kesehatan dan akan lebih saya jaga lagi. Saya sangat terima kasih, beruntung saya datang ke acara ini. Yang diharapkan ya kesehatan lebih baik daripada sebelumnya. Ya, apalagi dengan bantuan laser tadi saya tertarik sekali itu. Om, ada satu pernyataan. Ya. Jawab benar atau salah, oke? Pernyataannya adalah, teh sebagai minuman utama, ini katanya baik untuk kesehatan. Menurut Om, benar atau salah? Benar dan salah. Pilih salah satu Om. Saya jelaskan. Boleh, kenapa silakan. benar dan salah. Bab teh ini, saya dari dulu penggemar teh. Oke. Malah saya langganan teh Chinese tea itu yang DAM 3. Oke. Itu selama 10 tahun lebih. Baik. Memang banyak manfaatnya, tapi ada kekurangannya. Apa tuh Om? Ya, saya terakhir saya merasa lambung saya kurang enak. Kena Itu lambung. kan, iya. Oke. Saya prediksi sendiri ini gara-gara teh. Oke. Ya, sejak itu saya nggak minum teh lagi. Oke. Dan nggak ada gangguan lagi. Lambungnya sehat? Sehat. Oke. Jadi jawabannya benar dan salah? Benar dan salah. Oke. Tapi lebih banyak benarnya. Lebih banyak benar. Lebih banyak benar. Oke, kita tanyakan mereka ya. Ya. Oke, praktisi kesehatan lebih banyak yang mana nih? Benar atau salah? Jadi minuman teh sebagai minuman utama, kenapa bisa nggak baik untuk kesehatan? Yang pertama adalah dia bisa menghambat penyerapan zat besi, terutama ketika Anda konsumsi setelah makan. Nantinya zat besi Anda bisa berkurang, lalu yang kedua
kedua bisa beresiko terjadinya darah rendah atau anemia akibat kekurangan zat besi. Ini yang pertama nih. Kalau yang kedua, nah si teh sendiri mengandung beberapa zat yang nantinya bisa memicu terjadinya konstipasi. Jadi banyak beberapa kasus yang memang benar bisa berdampak pada saluran pencernaan. Asam lambung bisa meningkat, bisa jadi susah BAB, konstipasi. Terlebih lagi si teh ini bersifat sebagai diuretik alami. Jadi memicu buang air kecil kita jadi lebih sering. Nantinya bisa menghambat penyerapan kalsium dan bisa memicu terjadinya osteoporosis atau pengeroposan tulang. Jadi kalau ditanya nih, teh sebagai minuman utama apakah baik untuk kesehatan? Jawabannya tidak. Tetapi teh sendiri memang benar dapat berdampak baik karena memiliki kandungan antioksidan dan gak boleh dijadikan sebagai minuman utama. Nah, jadi sekali lagi ya pemirsa, bahwa teh sebagai minuman utama baik untuk kesehatan, pernyataan ini lebih banyak adalah salah. Oke, Om, Ya. siapa sangka Om tensinya tinggi, Om? Ya. Kenapa tensi bisa tinggi? Ini penyakit orang Palembang, Pak. Oh, kenapa? Orang Palembang itu emosional semuanya. Emosional orang Palembang. Jadi rata-rata orang Palembang kalau cek darah tinggi semua. Darah tinggi. Iya. Oke. Karena emosi. Oke, tapi tidak cuma itu, Om. Gula darah juga udah mulai agak tinggi. Kenapa, Om? Kalau gula darah faktor umur mungkin. Umur. Ya udah 77 tahun kan. Nah, waktu gula tinggi, tensi tinggi, rasanya apa? Kalau gula agak pusing, tapi saya nggak sampai 200 gula Nggak saya. sampai 200. Paling tinggi 100 paling tinggi ya 180. Oke, pradiabetes sebenarnya ya. Pradiabetes. Oke. Terus kalau tensi tinggi, rasanya apa di kepala? Rasanya pusing. Pusing. Badan bagaimana? Nggak enak aja. Apanya nggak enak? Pusing, agak terasa ya nggak nyaman badan. Nggak nyaman. Dan bisa, itu kalau bisa tinggi kan bahaya tuh bisa. Iya. Bisa sampai stroke kan orang. Maaf ya Om ya, Iya. ini hasil dari pemeriksaan Om. Mohon dijelaskan. Iya, betul sekali. Jadi saya apresiasi dulu ya Om Anwar di usia 77 tahun ini tetap berusaha untuk menerapkan gaya hidup sehat. Itu memang sudah bagus. Jaga makannya diterusin, minum obat-obatannya diterusin. Tetapi kayaknya Om Anwar butuh nih upaya tambahan. Kenapa? Karena tensinya belum terkendali juga nih tuh Om. Ya, tensi yang normal itu ada di angka 120/80 pemirsa. Nah, sekarang tadi sebelum pengambilan gambar dicek dan ternyata tensi Om Anwar 179/84 dan ini termasuk tekanan darah yang tinggi. Jadi harus ada upaya tambahan agar lebih terkendali. Itu satu. Dan ternyata yang kedua, tadi pas satu dicek asam uratnya pun juga tinggi. Iya. Jadi kalau misalnya pada pria ini patokannya maksimal di angka 7. Nah, Om Anwar tuh ada di angka 7,6. Jadi kelebihan nih 0,6. Nah, otomatis harus ada upaya tambahan yang dilakukan oleh Om Anwar agar tekanan darahnya lebih terkendali dan juga untuk membantu menurunkan resiko komplikasi yang bisa terjadi. Jadi supaya Om tambah sehat, Iya. kita boleh ya kasih solusi tambahannya Om ya? Siap. Oke, boleh dibantu ya mungkin. Jadi menarik kalau kita bicara masalah tekanan darah, kita bicara masalah kualitas dinding pembuluh darah. Ya, dengan bertambahnya usia, dengan lifestyle yang tidak sehat, loh Om kebetulan masih sehat, tapi Anda pemirsa yang lifestyle yang tidak sehat, hati-hati. Dengan bertambahnya usia, terutama untuk pria, ini biasanya kualitas dinding pembuluh darahnya akan menjadi lebih kaku, ya, lebih sempit. Ini akan berisiko untuk terjadinya peningkatan tekanan darah, kemudian berisiko untuk terjadinya pecah pembuluh darah karena tekanan yang tinggi tadi. Nah, untuk itu ada bantuan teknologi, namanya teknologi laser ya. Nah, ini kita lihat dulu bagaimana kondisi darah orang-orang yang punya kadar kolesterol tinggi, gula darah yang tinggi, asam urat yang tinggi. Ini akan terjadi perlambatan atau pengentalan darah di sana. Dan akan menyebabkan sel-sel darahnya akan menjadi lambat untuk bergerak. Dan ini akan mengganggu kesehatan kita ya. Jadi artinya organ-organ tubuh kita yang perlu oksigen nutrisi dia tidak akan mendapatkan nutrisi yang cukup karena tadi darahnya kental. Dan darah kental akan membuat lambatnya aliran darah. Dia akan menyebabkan adanya penumpukan lemak-lemak di daerah dinding pembuluh darah kita. Ya, ada proses inflamasi di sana, akan terjadi penumpukan dan kemudian akan terjadi penyempitan. Dan kalau kemudian terjadi masalah stroke, nah ini kita lihat, ini komplikasi dari tensi yang tinggi. Ya, jadi darah yang kental tadi melambat, kemudian tekanan darahnya berisiko meningkat, dengan ditambah dengan darah yang kaku, yang sempit tadi, dia akan menyebabkan komplikasi dari hipertensi. Kalau kita lihat di sini komplikasinya cukup banyak ya. Kita hanya tampilkan beberapa saja yang paling dominan atau yang sering kita temukan. Pertama adalah stroke tadi ya, karena pecah atau adanya sumbatan pembuluh darah di sana. Kemudian di jantung ya, ini juga memerlukan kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Kalau dia terjadi gangguan, maka akan jadi masalah pada pembuluh darah jantungnya, pada otot jantungnya. Kemudian juga terjadi masalah pada ginjalnya. Ya, karena ginjal berfungsi atau ginjal banyak sekali pembuluh darah di sana, dia perlu untuk menyaring
mengeluarkan menetralisir zat-zat racun di tubuh kita. Kalau kemudian terjadi kerusakan di sana, dia akan terjadi gangguan pada kesehatan kita. Kemudian pada penglihatan, pada mata, ya ini juga bisa terjadi gangguan karena ada tekanan darah yang tinggi, dan kemudian fungsi reproduksi untuk pria juga ada gangguan di sana, sehingga kualitas spermanya, kualitas ereksinya kemudian akan terganggu. Ya, jadi dampaknya kemana-mana, mulai dari atas, dari kepala sampai ke bawah, dan ini perlu dijaga betul. Jadi poinnya adalah kita harus menjaga agar kualitas darah kita baik. Salah satunya dengan bantuan teknologi laser. Iya, jadi solusi tambahan ya buat Om Anwar dan juga untuk pemirsa di rumah. Di sini Anda dapat menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser seperti yang dipakai sama Mas Edwin nih. Begini, Om. Tuh. Nah, itu ada warna merah, Iya. ada laser merah, sinar biru dan sinar kuning. Ini merupakan 3 sinar terapi ya, yang nantinya ketika dipakai pada pergelangan tangan, dia bisa nembus ke pembuluh darah di dalam pergelangan tangan kita. Karena itu ada panjang gelombangnya. Nah, yang merah tuh panjang gelombangnya kurang lebih 650 nanometer. Nah, nantinya sinarnya ini akan nembus dari lapisan kulit terluar, tengah, dalam, lalu menuju ke pembuluh darah. Ini gak ada rasa sakitnya, Om, karena itu lasernya intensitas rendah. Sudah di-set, sudah diatur sedemikian rupa agar nantinya ketika Om pakai dan pemirsa di rumah pakai, si sinar lasernya itu nembus ke bagian menuju ke pembuluh darah kita. Dan apa yang dikerjakan? Nah, ini nih yang dia kerjakan. Pertama, dia membantu menguraikan si gumpalan darah ini. Nah, nantinya ketika diuraikan, aliran darahnya menjadi lebih lancar. Seperti gambar ini. Nah, aliran darah yang lebih lancar inilah yang nantinya dapat membuat sel-sel darah kita itu bekerja secara optimal. Dia mengantarkan zat gizi, oksigen, obat-obatan yang Om dan pemirsa di rumah konsumsi agar bekerja lebih optimal. Nah, salah satunya lagi ya, manfaat dari aliran darah yang lancar tentunya adalah mencegah terjadinya komplikasi. Kira-kira teknologi ini bisa bantu kesehatan Om nggak? Bisa. Di bagian mana? Tensi. Tensi. Supaya normal ya Om ya. Saatnya gunakan teknologi laser ya Om ya. Iya. Dan juga pemirsa di rumah, inilah saatnya Anda pakai satu teknologi yang bisa diandalkan dan memang khusus untuk memperbaiki kualitas darah Anda dan juga pembuluh darah yang akan menjadi lebih sehat. Jadi namanya adalah Dokter Laser atau EQ Laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Spesifikasi dari alat ini, dia memiliki 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlahnya, posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, penggunaan rutin dari dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, segera dapatkan EQ Laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, juga bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau EQ Laser dari Gogomol. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kaweni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogomol. Om, kalau di lokasi syuting Om, tentunya kan makanan nggak ada yang sehat. Ya, Hampir nggak ada yang sehat. Hampir nggak ada yang sehat. Terus tidur sampai larut malam. Iya. Gimana caranya Om bisa menjaga setidaknya kondisinya tetap sehat, tetap prima, ingat semua dari skripnya. Bagaimana caranya Om? Caranya, Iya.
happy. Saya di tempat syuting itu happy. Kalau happy itu semua penyakit hilang. Oh begitu. Menurut saya. Iya. Jadi karena happy terus, nggak terasa. Saya kalau tidak syuting di rumah aja, itu badan kurang sehat rasanya. Ada satu tips tambahan dari kita. Di sini adalah tips meningkatkan stamina pria usia lanjut. Mohon penjelasannya, silakan. Ya, jadi kalau kita bicara usia lanjut ya, pria usia lanjut itu kan patokannya di 60 tahun ke atas ya. Jadi kita sebut kenapa usia lanjut pada pria ini perlu kita tingkatkan stamina. Karena memang kadar hormon testosteronnya menurun. Kadar hormon androgennya menurun. Ini yang kita sebut dengan andropause ya. Pria dengan andropause biasanya memang kualitas ototnya akan menurun. Kemudian staminanya akan menurun. Libidonya, fungsi seksualnya, kemudian kualitas spermanya semuanya akan menurun. Ini adalah suatu kondisi yang memang terjadi pada usia-usia 60 ke atas atau pria di usia lansia. Nah, bagaimana caranya menjaga untuk supaya menurun tapi tidak terlalu drastis, terlalu cepat atau terlalu mengganggu aktivitas atau lifestyle kita sehari-hari? Pertama, lakukan olahraga secara teratur ya. Jadi olahraga ini sangat baik untuk menjaga stamina ya. Jadi olahraga sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan usia. Ya, tapi olahraganya harus lengkap. Artinya ada olahraga angkat beban, ada olahraga untuk fleksibilitas, ada olahraga juga untuk stretching, keseimbangan. Ini perlu dilakukan secara rutin. Kemudian yang berikutnya adalah jaga berat badan. Ya, jadi Anda ya sebenarnya tidak hanya untuk yang lansia saja, tapi yang usia-usia muda pun, artinya kalau berat badan berlebih ini akan menimbulkan banyak masalah untuk kesehatan Anda. Ya, jaga berat badan ideal. Kemudian untuk pria sebaiknya lingkar pinggang paling tidak 90 cm. Jangan lebih dari 90 cm ya, atau ukuran celana itu tidak lebih dari ukuran nomor 35. Kalau lebih besar dari itu artinya harus Anda jaga supaya tidak menjadi masalah ya. Kalau lingkar pinggang di atas 90 cm ini risiko dia masalah pada jantung. Ini menurut dokter atau penelitian dari para ahli jantung. Kemudian berikutnya adalah faktor pola makan ya. Jadi ada beberapa zat yang diperlukan untuk meningkatkan kadar hormon testosteron yang menurun tadi ya. Biasanya mengandung zinc, kemudian asam folat dan juga ada magnesium ya. Ini perlu Anda konsumsi dari makanan supaya tadi kadar testosteron Anda tetap terjaga ya, tidak menaik tapi tidak menurun secara drastis ya. Paling tidak itu kita jaga. Kemudian berikutnya adalah faktor stres. Ini penting sekali ya. Jadi stres yang meningkat ini juga akan membuat kualitas hidup Anda menjadi tidak baik ya. Tensi akan tinggi, gula darah akan tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, karena tadi begitu kita stres ada hormon namanya kortisol yang akan tadi membuat keseimbangan metabolisme tubuh kita akan menjadi terganggu ya. Jadi paling tidak 4 hal itu yang perlu Anda lakukan untuk menjaga stamina terutama untuk pria di usia lanjut. Oke, terima kasih penjelasannya. Jadi di sini kita bisa lihat Om, ternyata usia lanjut masih bisa sehat Om. Ya. Kalau Om melihat generasi muda saat ini, apa yang kurang dari kesehatan mereka? Mereka masalah waktu ya. Mereka begadang, minum, minuman keras, dan pola hidup, merokok. Anak-anak muda sekarang ini merokok banyak kan. Udah itu tambah lagi kalau pakai narkoba. Itu dia. Itu yang banyak. Jadi ya membuang-buang waktu. Jadi tidak sehat ya Om ya? Ya, jadi kalau kita belajar atau mengaca dari apa yang dilakukan oleh Bang Anwar ya, ini satu yang perlu kita teladani ya. Jadi ada anak muda tadi ikuti apa yang disampaikan oleh Bang Anwar ya, kalau mau sehat sampai usia lanjut, karena sekali lagi bertambahnya usia itu suatu kepastian, tapi untuk sehat itu suatu hal yang harus dilakukan untuk menentukan pilihan kita. Nah, ada upaya yang kita bisa lakukan lagi untuk mengendalikan kadar gula darah kita, mengendalikan kadar kolesterol kita, mengendalikan asam urat kita adalah dengan bantuan teknologi yang disebut dengan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini juga akan membuat tadi orang-orang dengan kadar kolesterol tinggi yang mengalir dalam sirkulasi darahnya ini akan dioptimalkan kembali dengan meningkatkan kerja dari mitokondria. Nah, teknologi laser ini akan meningkatkan kerja dari mitokondria. Ini adalah dapur dari sel di tubuh kita yang dia akan memerlukan bahan baku dari kolesterol yang ada, kemudian diolah, dirubah menjadi energi. Ya, dengan harapan kolesterolnya akan terpakai dengan baik, kemudian kita bisa mendapatkan energi hasil dari metabolisme tubuh kita yang dibantu dengan teknologi laser. Jadi ini satu upaya untuk tadi kita dapat dua hal yang keuntungan yang kita dapatkan. Pertama adalah kolesterol gula darahnya terkendali, kemudian energinya kemudian akan meningkat dan kesehatan kita akan terjaga dengan baik, dan juga akan memperkecil risiko untuk masalah tadi kekentalan darah, karena kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi ini akan menyebabkan darah kental, dan ini semuanya akan saling bergulir, termasuk nanti dengan tekanan darah kita, termasuk dengan kualitas darah kita. Jadi teknologi laser ini suatu hal yang tidak hanya satu persatu bagian, tapi secara keseluruhan akan menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita, menjaga kesehatan kita. Jadi sekali lagi, menua itu pasti, tapi tua dengan sehat itu adalah suatu pilihan.
Ya, selain darah dan pembuluh darah, ya di dalam tubuh kita ini banyak sekali ada titik-titik akupuntur yang ketika distimulus ini dapat mendatangkan kesehatan untuk tubuh kita. Nah, kalau kita berbicara masalah kesehatan jantung dan paru-paru, titik akupuntur tersebut terletak pada area pergelangan tangan kita nih pemirsa ya. Di sini bisa kita sama-sama lihat ilustrasi titik akupuntur pada pergelangan tangan kita. Ini ada PC6, PC7. PC ini merupakan singkatan dari perikardium yang artinya adalah sekitar jantung. Lalu ada HT4, HT5, HT6, HT7 ini merupakan singkatan dari kata heart, yaitu jantung itu sendiri. Lalu ada LU7, 8, 9 ini merupakan singkatan dari kata lung yang artinya adalah kesehatan paru-paru itu sendiri. Kalau berbicara masalah sejarah titik akupuntur, dulunya pasti terkenalnya adalah jarum, betul ya? Atau bisa menggunakan pressure. Nah, sekarang penelitian terbaru menunjukkan bahwa titik akupuntur bisa distimulus dengan teknologi laser, dengan sinar laser yang tentunya harus dengan desain titik mata laser yang memang sudah menyesuaikan dengan titik akupuntur pada pergelangan tangan kita. Nah, contohnya nih seperti ini nih pemirsa. Jadi memang titik lasernya memang sudah menyesuaikan dengan titik akupuntur. Jadi dia udah sifatnya mirroring. Ketika Anda gunakan nantinya sinar laser akan menyinari pembuluh darah Anda dan juga titik akupuntur pada pergelangan tangan Anda. Manfaatnya tadi kita sama-sama udah dengar ya kan, pastinya kualitas darah dan pembuluh darah diperbaiki. Tensi kita bisa menjadi lebih terkendali. Lalu gula darah dan kolesterol menjadi lebih terkendali, pengentalan darah bisa diturunkan. Dan tentunya adalah kesehatan jantung, paru-paru ini dapat terjaga secara optimal. Sudah dijelasin banyak nih tentang teknologi laser. Menurut Om bagaimana? Ya bagus. Bagus? Iya. Bagus untuk apa Om? Bagus untuk kesehatan. Untuk kesehatan ya? Iya. Jadi di usia 77 tahun, ternyata ada teknologi bisa untuk lanjut usia juga Om. Ya. Ini takutnya saya sampai 200 tahun kalau pakai ini. Malah kelamaan ya Om ya. Terlalu sehat jadinya. Oke pemirsa, mari kita lihat. Ada juga anggota masyarakat Indonesia yang juga memakai teknologi laser sebagai bukti bahwa teknologi ini benar-benar meningkatkan kesehatan kita. Mari kita lihat ini cerita dari mereka. Saya mengalami hipertensi yang cukup tinggi dari 180 ke 210. Di akhir tahun 2022 Desember, akhirnya saya stroke. Sewaktu saya stroke, saya merasa hidup saya pokoknya nggak ada arti, nggak ada guna. Pikiran saya kacau. Apakah saya bisa pulih kembali? Dengan itu saya sangat stres tinggi. Yang kurasakan memakai alat laser ini adalah tenaga cepat pulih, otot kuat, dan mempercepat masa penyembuhan di dalam masa pasca stroke. Tidur lebih berkualitas, nyenyak, dan masa otot saya kuat. Dan sehingga mempercepat pulih kembali seperti sekarang. Kurasa Anda semua pakailah laser untuk mempercepat kesembuhan Anda. Kita sudah sampai di penghujung acara. Ya. Tapi supaya pemirsa kita bisa hidup lebih sehat, nasihat apa Om? Jaga kesehatan. Minum air putih yang banyak. Jangan merokok, jangan minuman keras. Jangan begadang yang nggak penting. Positive thinking, itu yang paling penting. Banyak sekali kalau negative thinking, positive thinking. Dengan positive thinking itu kita hidup juga jadi sehat. Jangan sampai negative thinking. Negative thinking senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah itu negative thinking kan. Positive thinking aja terus. Iya. Jadi pikiran ini harus positif. Betul. Dan olahraga. Olahraga. Jangan lupa teknologi laser ya Om ya. Ini baru saya ini saya merasa malah lebih pede lagi saya dengan ada ini. Lebih pede lagi. Iya. Tambah sehat lagi Om ya. Iya, penting. Iya. Jadi gini Om, siap nggak melakukan pola hidup yang lebih sehat? Siap. Siap ya? Ya. Siap nggak mengusahakan menggunakan teknologi laser? Siap. Siap ya? Siap. Semangatnya siap ya Om? Siap. Luar biasa. Itu dia. Ayo Anda siap nggak menggunakan teknologi laser? Siap nggak menerapkan pola hidup sehat? Jadi siapapun Anda nih, profesi apapun Anda, kemudian di usia berapapun Anda, ya apakah ini baby boomer, milenial, Gen Z, ayo terapkan pola hidup sehat mulai sekarang juga ya. Jangan kalah sama Om Anwar ya, sudah umur 77 tahun tapi masih optimis untuk melakukan pola hidup sehat. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala serta lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Mulai sekarang juga supaya Anda bisa mengatasi masalahnya dan juga mencegah komplikasinya. Oke, terima kasih Mas Boy Abidin dan juga Mbak Preti. Terima kasih juga Om Anwar Sama-sama. atas waktunya, Iya. luar biasa. Om Anwar, kita doakan
panjang umur, Ya. sukses selalu, Panjang umur dan berkualitas. berkualitas. Ya. Iya. Panjang umur, kalau panjang umur nggak berkualitas ngerepotin yang hidup. Ngerepotin. Ya. Dan kaya selalu. Selalu kaya Pak. Kalau nggak kaya Pak, kalau nggak punya duit sakit, Pano juga mati Pak. Oke, terima kasih Om Anwar, terima kasih. Pemirsa, inilah saatnya untuk Anda hidup lebih sehat. Ada pilihannya. Dan disinilah aksi nyata akan merubah pola hidup Anda juga. Gunakan segera dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin dari dokter laser sehari 2 kali, durasinya 15-60 menit. Ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, take action sekarang juga. Segera dapatkan Equilaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau Equilaser. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau Equilaser dari Gogomol. Ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, profesi apapun, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.